Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sidik. Semoga teman-teman sekalian pada hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Dan semoga teman-teman sekalian di tahun 2023 yang belum punya rumah akan mempunyai rumah, dan yang belum mempunyai pekerjaan akan mempunyai pekerjaan, dan yang rezekinya sempit akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selapang-lapangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul ya teman-teman. Mungkin teman-teman seringkali mendengar apa itu Nyi Roro Kidul, siapa itu Nyi Roro Kidul, baik dari televisi, baik dari channel-channel lain, dan juga dari mungkin film-film Susana seperti itu ya teman-teman. Namun kali ini kita akan menjabarkan berdasarkan sumber-sumber tertentu dan juga berdasarkan kisah-kisah ataupun mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Kita akan memandang secara aspek agama dan juga secara aspek budaya ya teman-teman. Mungkin teman-teman seringkali mendengar Nyi Roro Kidul itu adalah, atau Kanjeng Ratu Kidul itu adalah sesosok bangsa makhluk halus penguasa laut pantai selatan yang identik dengan pakaian hijau seperti itu ya, yang cantik, kemudian istananya berada di dasar laut. Oke teman-teman, jadi kita akan menguak asal usulnya terlebih dahulu. Perlu teman-teman ketahui bahwa di pantai selatan itu ada dua buah kekuasaan teman-teman, yaitu antara Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi teman-teman perlu membedakan hal ini. Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda ya teman-teman, dimana Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa terbesar yang ada di Laut Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul itu berbeda teman-teman. Kemudian kita akan menguak asal usulnya. Dari beberapa sumber yang saya peroleh, banyak sekali mitos-mitos yang beredar bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini, katanya Kanjeng Ratu Kidul ini adalah anak daripada Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Kemudian beliau moksa, kemudian menjadi penguasa di Laut Pantai Selatan. Kemudian ada juga mitos yang berkembang bahwa antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis, seperti itu teman-teman. Namun hal itu saya rasa tidaklah benar ya, karena jarak antara waktu Nabi Sulaiman dengan legenda dari berdirinya Kanjeng Ratu Kidul ini itu sangat berbeda sekali waktunya. Kemudian ada juga sumber yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah sesosok makhluk gaib yang berasal dari manusia. Kemudian dia melakukan sebuah ritual tertentu sehingga dia moksa ke alam gaib, kemudian menjadi penguasa di Laut Pantai Selatan seperti itu. Kemudian banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan asal usul Nyi Roro Kidul ini seperti ini, asal usul Nyi Roro Kidul seperti itu. Terlepas dari semua sumber itu teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa makhluk gaib tetaplah makhluk gaib. Jadi tidak ada ceritanya manusia berubah menjadi makhluk gaib kecuali atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dengan sebab-sebab tertentu seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun hal itu tidak mungkin, namun dengan salah satu sebab tertentu bisa saja manusia menjadi makhluk gaib seperti itu ya. Terlepas dari semua sumber tersebut, kita perlu memahami bahwa makhluk gaib adalah makhluk gaib, di mana terdapat sebuah firman Tuhan bahwa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini hanya ada dua jenis makhluk teman-teman, yaitu jin dan juga manusia. Jadi terlepas dari semua pandangan masyarakat bahwa ada dedemit, ada hantu, ada
dewa-dewa mungkin, ataupun ada makhluk ini makhluk itu. Terlepas dari semua ini itu, mereka semua tidaklah lain berasal dari satu golongan, yaitu jin, teman-teman. Dimana di dunia ini hanya ada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan kita juga tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tentang asal-usul Nyi Roro Kidul ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa terlepas apapun sebutannya, setiap makhluk gaib yang ada di bumi itu adalah jin, teman-teman. Baik itu sebutannya dedemit, baik itu sebutannya hantu, setan, ataupun yang lainnya, mereka berasal dari satu jenis, yaitu satu bangsa, yaitu bangsa jin, teman-teman. Dan apabila teman-teman mendengar mitos-mitos yang lain, mungkin banyak sekali referensi-referensi yang teman-teman ketahui. Kemudian Nyi Roro Kidul ini, teman-teman, itu mempunyai istana, yaitu berada di dasar laut, teman-teman. Sehingga dia dijuluki oleh manusia, yaitu Kanjeng Ratu Kidul atau penguasa laut pantai selatan. Dan juga hal ini berdasarkan firman Tuhan bahwa istana ataupun singgasana jin itu berada di dasar lautan, teman-teman. Jadi dari sini sudah jelas bahwa singgasana jin memanglah di dasar lautan, teman-teman. Dari sini juga kita ketahui bahwa terlepas benar tidaknya atau ada tidaknya mitos Nyi Roro Kidul ini, teman-teman hanya perlu meyakini, tidak terlalu memikirkan hal tersebut, apalagi meminta tolong ataupun mengabdi kepada sosok tersebut, ya. Itu sangat melenceng dari jalur agama dan sesat, teman-teman. Dan juga teman-teman hanya perlu menghormati saja, karena kita sebagai sesama makhluk yang ada di bumi ini harus saling menghormati dan harus saling menjaga, ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh mengganggunya, mereka juga kita harapkan tidak mengganggu kita, seperti itu, teman-teman. Kita tidak boleh meminta bantuan kepada mereka, apalagi memuja kepada mereka, apalagi dalam hal pesugihan, meminta kekayaan kepada mereka, karena sebaik-baik mereka itu adalah sejahat-jahatnya manusia, teman-teman. Dan apabila ada pesugihan-pesugihan tertentu, itu akan merugikan diri kita sendiri, teman-teman, karena tentu hal itu tidaklah gratis. Dan lepas dari semua itu tentu mempunyai syarat-syarat yang harus kita penuhi, dan juga mungkin nyawa kita sendiri atau mungkin nyawa keluarga kita, teman-teman. Hal itu sangatlah fatal sekali. Kemudian teman-teman sekalian, legenda Nyi Roro Kidul ini sangat santer sekali di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan kerajaan-kerajaan, ya teman-teman. Dari mulai kerajaan Islam, dari mulai kerajaan Mataram Islam, dari mulai kerajaan Pajajaran, dari mulai kerajaan Keraton Surakarta dan juga lain sebagainya. Bahkan Presiden Insinyur Soekarno itu katanya mempunyai kedekatan atau keeratan hubungan dengan Kanjeng Ratu Kidul tersebut, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Oke teman-teman sekalian, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Intinya kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa di muka bumi ini tidak lain hanya untuk beribadah. Kepada bangsa mereka kita diwajibkan untuk menghormati, mempercayai, dan juga saling menjaga, ya teman-teman. Kita tidak boleh mengganggunya, dan kita juga berharap mereka tidak boleh mengganggu kita, seperti itu. Baik teman-teman, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.